Selamat pagi anak-anak. Pagi. Lopeska juara. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Budi dalam pelajaran IPS ya. Nah, kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Salah satu untuk memimpin doa. Perhatian. Ya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Kita sudah berdoa mewujudkan keimanan kita ya, keimanan kita pada Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, ojo nganti ono sing cik melek, ngak telingu ya. Nah, ini berarti menandakan dia kurang beriman ya, kurang menyadari diri. Nah, sekarang Pak Budi mau tanya. Hari ini atau kemarin lah ya, yang sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain siapa? Ya. Kemarin sebelum buka ada anak di jalan yang dimakan, terus tak beli roti apa. Oh ya, bagus sekali. Berarti berempati ya. Kamu berempati pada orang lain, ada anak sing rumah dikai roti. Ya. Ada lagi? Siapa lagi? Ya, Elena. Membantu mama masak, boleh, bagus. Alvita. Oh, membantu memandikan mayat. Bagus ya. Alasannya kenapa kok memandikan? Oh, enggak ada yang mau memandikan. Albita sebagai tetangga ya, mau memandikan, bagus sekali. Ya, ada lagi yang melakukan kebaikan? Ya, Francisca. Membantu orang tua kerja apa? Apa? Oh, di fotokopi, bagus. Mulai sekolah, ngewangi orang tuanya bekerja. Nah, ini anak-anak berarti mempunyai kesadaran diri. Kesadaran diri maupun kesadaran sosial yang berupa empati tadi ya. Nah, anak-anak, sebelum kita pelajaran, Pak Guru mau absen dulu ya. 7A. Albita, ada ya. Adli Iqbal, Alvira, ada ya. Ardian, Oh, Adelia ya ada. Ardian enggak masuk ya? Ngapa sakit? Sakit ah? Sakit apa? Oh. Enggak masuk. Kemarin tampak sakit itu? Oh. Yang nek loro ning rumah sakit dijenguk ya, ditilii. Itu tandane kamu berempati terhadap teman ya. Sosial ya, gitu. Terus siapa lagi yang enggak masuk? Ardian sama Pak Guru di sini akan menjelaskan dulu materi yang akan kita pelajari ya. Tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar. Di sini kita akan belajar tentang mengidentifikasi komponen-komponen peta, ya, mengidentifikasi komponen-komponen peta. Jadi nanti kamu akan menyebutkan, ya. Terus yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala peta. Ini aspek pengetahuan. Terus kemudian yang kedua ini menyelesaikan masalah itu keterampilan. Diharapkan kamu terampil dalam menghitung skala, ya, dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian tujuan belajarannya setelah mengamati peta yang ditampilkan, murid kelas 7 ini akan mampu mengidentifikasi komponen-komponen peta dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, setelah menghitung skala dengan membaca buku, murid kelas 7 ini mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan skala secara tepat. Ya, ini tujuan pelajaran kita pada hari ini. Ya, selanjutnya Pak Guru sudah membagi kalian ke beberapa kelompok, ada 8 kelompok di sini sesuai dengan gaya belajar. Kemarin kalian sudah mengisi kuesioner ya, angket tentang
minat belajar. Kamu ada minat belajar itu ada 3. 1, visual dengan melihat, kemudian kinestetik dengan memperagakan, dengan bergerak, kemudian auditori dengan mendengar. Ya, nah sudah Pak Guru bagi menjadi 8 kelompok. Selanjutnya, Pak Guru mau tanya di sini. Silakan nanti dijawab. Yang paling banyak nanti Pak Guru beri reward. Ya. Apakah kalian pernah melihat peta atau denah? Siapa yang belum? Semua pernah ya? Pernah melihat peta. Nah sekarang, kenapa peta itu gambarnya kok lebih kecil daripada yang sesungguhnya? Apa, Adelia? Karena kalau kita peta dibuat seperti sebenarnya itu terlalu besar. Oh, betul. Ya. Lah nek digambar podo, misalnya kota Solo, yo gambar kota Solo. Kertasnya kok ngendi ya toh? Nah, ndak muat, ya toh, besar sekali, ya. Terus selanjutnya, Pak Guru punya peta di sini. Ini peta Australia. Ya, Australia dan Selandia Baru. Di sini ada skalanya 1:6 juta. 1:6 juta. Artinya, siapa yang tahu bisa nyebutnya artinya 1:6 juta itu artinya bagaimana? Yuk, Adelia lagi. Setiap 1 sentimeter pada peta mewakili 6 juta. 6 juta sentimeter pada jarak sekian. Betul, ya. Setiap 1 cm nenggen peta iki, saya punya penggaris, tak anu 1 cm. Oh, ini 1 cm ini mewakili 6 juta cm pada jarak sebenarnya. Atau berapa kilo? 60 kilo. Nulis diurangi 5, 60 km. Nah, skala itu yang ini gitu ya. Saya beritahu. Contoh, ya, ini Pak Guru punya mobil. Mobil ini adalah istilahnya apa? Tiruan yang diperkecil. Mobil besar, mobil sebenarnya yang diperkecil. Misalnya, mobil ini diperkecil 100 kalinya. Nah, digedhekke ya 100 kalinya. Contohnya, skala ini gini. Jendelane, jendela iki apa isine ya? Kaca ya. Kaca depannya ini misalnya ukurannya 10 cm. Nah, ini kalau skalanya 1:100. Kaca ini panjangnya di yang kecil ini atau gambarnya ini adalah 10 cm. Berarti panjangnya jendela sebenarnya berapa? 10 kali 100 berarti berapa? 1000. Asli nih jendelane ukurannya 1000 cm. Misalnya ya. Terus misalnya rodanya ini 5 cm. Berarti sebenarnya berapa rodanya ukurannya? Kali 100, 5 kali 100, 500. Nah, wis jenenge skala ngono kuwi. Jelas. Termasuk rumah ya gitu. Nah, nanti kamu menghitung skala itu bisa digunakan untuk menghitung luas sebenarnya. Misalnya gini. Ini saya punya rumah, saya tuh pengen bangun rumah kayak ngene iki. Rumahnya ada cerobong asap, ya, terus ada terasnya, ya. Terus di situ ada kamar sama ruang tamu misalnya, ya. Nah, ini luasnya nenggen maket ini atau gambar ini ya. Ini ukurannya di sini adalah panjangnya 15 cm. Lebarnya adalah 10 cm. Nah, misalnya ukuran skalanya 1:100 misalnya. 1:100. Berarti panjangnya berapa? 15 kali 100 berapa? 1500 cm atau 15 meter. Lebarnya berapa? Lebarnya 10. 10 kali 100 berarti berapa? 1000. Berarti berapa? 1000 detik meter. 10 meter. Ya. Nah, nek ngitung luas berarti pira? Piye ngitungnya? 15 kali 10. Berapa 15 kali 10? Panjang kali lebar. 15 kali 10 pira? 150 meter. Oh, luasnya 150 meter. Omahe asline 150 meter ya. Ini loh skala itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya
Pak Guru tanya lagi di sini. Apakah dengan melihat peta kita dapat menentukan jarak sebenarnya? Ya. Misalnya peta kota Surakarta. Peta kota Surakarta itu skalanya 1:1 juta. Ya. Jarak antara Gentan ke Gladak misalnya 2 cm misalnya. Berarti 2 kali 1 juta. Berarti berapa? 2 juta sentimeter atau berapa? 20 kilometer misalnya ya. Nah, itu bisa menghitung jarak sebenarnya. Ada 2 peta di sini ya. Australia dan Asia. Ya. Australia dan Asia. Indonesia itu masuk di benua Australia apa Asia? Asia ya, Asia. Nah, ini semua peta itu pasti ada komponen-komponennya. Pasti ada komponen-komponennya. Sing jenenge judul sing ngendi? Ya, nama judul ini mesti di atas. Kaya kowe maca buku, judul mesti di atas, ya toh. Ra mungkin judul ning tengah-tengah. Ning isor enggak mungkin ya. Nama judul pasti di atas. Asia. Terus yang merupakan legenda. Legenda itu biasanya pojok kiri atau pojok kanan ya, di bawah. Ra ono legenda ning dhuwur dhewe ra ning, ya. Pasti di bawah. Legenda. Terus arah mata angin ada enggak? Ada arah mata angin. Arah mata angin itu sing madhap ke atas itu mesti apa? Utara ya. Yuk sekarang kita berdiri dulu. Kita mau nyanyi arah mata angin ya. Semuanya menghadap timur. Ya, semuanya menghadap timur. Timur mana timur? Timur iki basa Jawane etan ya. Pernah dengar lagu ini ya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Tahu ya? Ya, sambil nyanyi. Siap? Nanti kalau ketika kita geser ke arahnya, misalnya timur, tenggara, arahnya tenggara. Barat, kok barat, apa selatan arahnya sana ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Timur, tenggara, barat, laut. Lagi. Timur, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, sekarang duduk lagi. Siapa yang di sini tidak tahu arah mata angin? Coba saya tanya, Bagus. Gus kono ki ngendi, Gus? Sana mana? Arah mana? Barat. Selatan. Nek basa Jawane apa? Idul, ya. Nek kono? Timur, wetan, ya toh? Nek kono? Kulon atau barat. Utara. Utara, selatan, timur, barat. Tenggara. Barat. Laut, barat daya ya. Terus utara, timur laut ya. Ini tentang arah mata angin ya, arah mata angin. Nah, arah mata angin biasanya di peta itu pasti menghadap ke atas, utara itu menghadap ke atas. Makanya kowe ngancer-nganceri kancamu gawe peta, terus kene dinae para utarane kok rono. Nah, salah. Harusnya ke atas, mesti atas. Termasuk denah. Sapa sing wis tau nggatekke denah perkawinan undangan nganten kan lho. Nah, lihat ya. Dan manten kan mesti utarane ke atas. Terus selain ada judul, ada legenda, arah mata angin, apa lagi? Simbol warna. Ya, simbol warna. Simbol warna ini, kalau di sini, peta sini, ini simbol warnanya ini menjelaskan tentang pembagian wilayah. Wilayah ini ya, ini Cina, yang kuning itu Cina. Tapi kalau dalam peta yang umum, secara umum, itu ada 2 warna, hijau dan biru. Hijau dan biru. Kalau hijau itu menandakan perairan apa daratan? Kalau biru? Perairan. Betul. Nek saya ijone saya
peteng, ya, kuwi dataran rendah apa tinggi? Dataran tinggi. Kok saya kuning merah, pegunungan, gunung, gitu. Terus begitu juga biru nek semakin biru peteng, makin dalam. Nah, sekarang kita akan kerja kelompok ya. Kita akan kerja kelompok. Di sini anak-anak nanti akan menempelkan ya. Di sini sudah dibagi ada 8 kelompok di sini ya. 8 kelompok nanti sesuai dengan kelompoknya visual, auditori dan kinestetik. Nanti yang kinestetik akan menempelkannya di sini. Jelas ya? Ini saya bagi dulu. Nanti nempelkan gini caranya. Di sini ada kertas kecil. Silakan ditempelkan sesuai namanya. Misalnya judul gini misalnya. Berwarna mana ya, skala mana ya. Jelas ya? Oke. Saya bagi dulu. Ini satu kelompok 2. Ya, silakan ditempelkan. Di situ ada double tip. Kok suweane double tip dikumpulke, jangan membuang sampah sembarangan ya. Terus ya ini tegar sama bagus. Nih. Kamu kasih nama dulu. Namanya 2 orang berarti siapa? Misalnya tegar karo bagus. Ini kamu kinestetik sana nanti. Ya, 2. Harus Davino ya. Ini. Sudah ya, 2-2 loh. Iki karo iki loh. Iki berapa toh? Ini 3. Oh, 3. Ini nih. Kamu sendiri enggak apa-apa. Yuk, silakan dikerjakan. Terus sekarang yang kinestetik silakan ditempelkan. Kamu mengerjakan yang Asia, terus kelompok 8 yang mengerjakan Australia. Silakan. Sudah paham semua ya anak-anak ya? Baik, komponen peta coba kita bahas ya di sini. Ini kelompok 8. Judul peta. Ini judul peta. Terus orientasi utara atau arah mata angin. Betul ya? Kemudian warna peta ini tadi hijau, kuning, biru ya. Ini warna. Skala peta 1/6 juta di sini. Legenda di sini. Simbol peta. Nah, simbol peta ini sebenarnya tidak di sini ya. Simbol peta itu contohnya nih. Ya. Ada gambar segitiga.
berarti apa? Gambar gunung misalnya, ya. Kalau di peta kota Surakarta tadi ada gambar kereta, ada gambar bis, ya. Bis itu terminal, kalau pesawat, bandara, ya, itu simbol. Ya. Terus kemudian ada sumber dan tahun pembuatan. Kalau di kota Surakarta tadi sumbernya dari mana itu? Bapeda. Apa singkatan Bapeda, wi? Ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu petanya yang buat dari Bapeda. Nah, kalau di sini PT Pameterindo Edukatama Aneka, ya, ada tahunnya juga. Kenapa kok ada tahun? Harus ada tahun. Karena patokan peta itu tiap berapa tahun itu harus diupdate. Oh, gek apa jenenge koyot misalnya Indonesia. Peta zaman tahun 1990. Timur-timur sik melu Indonesia. Padahal Timur-timur itu atau Timor Leste itu sudah pisah. Nah, itu contohnya ngono lho, ya, harus diupdate. Ya, ini. Sudah? Terus sekarang komponen peta sudah memahami semua ya anak-anak ya. Selanjutnya sekarang kita akan menghitung skala, ya, skala peta. Nah, nanti kamu simpen dulu, kasih nama sama nama kelompok ya, nama kelompoknya ada masing-masing 2 anak tadi, kamu tulis, nanti dipresentasikan di kelas, di depan kelas. Terus selanjutnya kita akan menghitung peta. Ini saya bagi, ada 8 kelompok. Nah, selanjutnya anak-anak nanti akan memilih. Nah, neng 10 soal. 10 jenis soal. Ya, ada 10 jenis soal. Ini kok didetail sih ya. 10 jenis soal. Tapi yang kamu kerjakan 4 saja. Nah, tapi ini yang bikin pembeda ini. Soal ini ada poin-poinnya. Ada poin 5, ada poin 10, ada poin 15, ada poin 20, ada poin 25, ada poin 30. Sing gampang poinnya rendah, 5. Sing angel, paling angel poinnya tinggi, yaitu 30. Yang paling angel poinnya 30. Nah, silahkan nanti kamu pilih sing kira-kira iso, nek ora iso, ya aja dipilih. Tapi nek kamu bisa mengerjakan poinnya, berarti poinnya tinggi. Silakan pilih yang poin tinggi-tinggi, nek bisa kamu kerjakan. Jelas ya? Nah, nanti caranya gini. Kalau sudah ditetel, kamu pilih, dengarkan, kamu tempelkan 4 soal itu di sini, ditempelke, terus mengerjakannya di belakangnya. Jelas ya? Sebaliknya. Nah, jelas ya? Oke? Nah, sekarang saya bagi, nanti kamu pilih yang sekiranya kamu bisa mengerjakan, ya, sesuai kemampuan kamu. Ini kelompok 1 berempat ya. Selanjutnya kelompok 2. Ini karo iki. Nah, yo sing kopakno aku-akuan, ya. Kelompok 3. Nih. Kelompok 7. Kelompok 4. Kata lagi ya. Nah, ini. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Ya, silakan pilih 4 saja. 4 soal kamu pilih terus ditempelke kamu kerjakan. Yuk, sebelum mengerjakan, kita tepuk ini dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar.
Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, silakan kamu kerjakan dulu. Yang sudah presentasi dulu, kelompok 1 dibawa ke depan. Dicoret sih, caranya dicoret didelikke sih. Apa nule 5 gitu. Petang atus 40 bagi 5 piro? Bagi loro. 222 berarti. Ya 22. Tambah ini. Tambah ini 5. 4. Tambahin 0 5, tambahin 0 5. Ya sudah, yang keras maskernya dilepas ben banter suaranya. Kamu ambil poin berapa? Berapa poin? Di total berapa poin? Ambil poin 20 tambah 30 50 tambah 40 90 ya. Oke, nomor 1 bener ora sih? Nek bener jawab engko bijimu 90 poin. Ya, dibaca dulu. Seorang arsitek menggambar sebuah bangunan dengan ukuran 40 cm dikali 50 cm. Jika skala yang direncanakan 1:40, berapa luas bangunan yang sebenarnya? Ya, sudah cukup. Ini saya kumpulkan, nanti saya koreksi dulu. Saya cek, sudah duduk lagi. Poinnya 90 ya ini ya. Sudah ya. Oke, saya simpan. Kamu ambil 3 toh? 4, 4, oke. Sik, nanti situ juga kumpulkan. Nah, sekarang kelompok yang lain dikumpulkan dulu, waktunya sudah habis. Sini yuk. Waktunya sudah habis. Sudah dikasih namanya ya? Kelompoknya belum ditulis. Sudahi lah ya. Yuk, yang lain. Terus yang komponen peta dikumpulkan. Komponen peta dikumpulkan. Sini, yuk. Nah.
Sudah dikasih nama ya? Iya Pak. Tapi petanya itu belum dikasih nama ya Pak. Orang di depan kan saya tahu nama-namanya. Ya. Belum? Kalau baru nama Pak. Pak, dikasih nama Pak. Ya. Nama. Dah? Wes ya, kumpulin ya. Waktunya udah habis. Yuk, kumpulkan. Nah. Coba nanti saya cek dulu nilainya. Nanti yang tertinggi saya beri reward. Kamu simpan aja, ya. Sudah? Selanjutnya anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan tentang komponen peta dan menghitung keterampilan menghitung skala, ya, skala peta. Ya. Selanjutnya, sekarang penutup ya, terakhir. Saya mau tanya di sini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pada siang hari ini? Oke, senangnya kenapa senangnya? Senangnya ngapa? Ya, dapat ilmu baru, belajar apa? Cara gaya belajarnya masing-masing ya. Ada yang apa tadi nempelkan di depan, di sini secara berkelompok, terus kamu memilih soal ya, memilih soal yang bisa kamu kerjakan, yang mudah. Terus adalah banyak yang saya lihat tadi banyak yang ngambil poin tinggi, poin 30 ya. Keterampilan menghitung skala bangunan ya, skala bangunan. Berarti kamu sudah menerapkan konsep skala ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan tutup dengan pembelajaran pada siang hari ini dengan kesimpulan dulu. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Yuk, Adelia. Hari ini kita belajar tentang peta dan skala. Peta dan skala. Pengertian peta apa ya? Peta adalah Gambaran suatu wilayah seluruh atau sebagian bagian atau seluruh wilayah permukaan. ya. Gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, wis jenenge peta. Nah, sekarang saya tanya, skala itu apa skala? Apa tuh skala itu? Oke. Betul, skala itu perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya atau perbandingan jarak pada digambar dengan jarak sebenarnya. Misalnya mobil ini 100 kali lipatnya dari mobil yang normal. Nah, berarti 1:100. Ya, misalnya ya, ini skala. Terus lagi sebutkan komponen-komponen peta apa saja tadi? Judul peta, orientasi utara, simbol warna, legenda, tahun pembuatan, simbol, lagi insert peta ya. Selanjutnya kita akhiri anak-anak ya pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Salah satu memimpin doa. Selamat siang, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.